Pemuda Papua kecam Australia soal dukungan untuk UPM. Melansir dari sindonews.com, Jayapura, pemuda Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Ampera mengecam keras sikap pemerintah Australia yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka UPM. Pemerintah Australia pada 1 Desember 2019 lalu membiarkan aksi pengibaran bendera bintang kejora di gedung Balai Kota Dadhart, Sydney. Tak hanya di gedung Balai Kota Dadhart, pengibaran bendera bintang kejora juga dilakukan di beberapa negara bagian Australia setelah menguasai Papua Nugini dan suku aborigin, suku asli negara Australia, untuk tunduk di bawah kekuasaan. Australia mencoba terus merongrong Papua yang telah integral dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dengan isu referendum. Ampera menilai Australia tidak menghargai kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, Australia juga tidak menghargai PBB yang telah mengesahkan Papua dalam NKRI melalui jalur Pepera 19 Desember 1969 dengan resolusi PBB nomor 2509. Australia tidak menghargai dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga komitmen Australia dalam mendukung kedaulatan NKRI patut dipertanyakan. Australia memerankan aksi propaganda untuk kepentingan seolah mendukung tetapi berniat licik untuk menguasai, tegas Ketua Umum Ampera Papua Stanley Salamahu Sayuri. Menurutnya, negara harus tegas dan serius atas sikap Australia tersebut. Pemerintah harus segera mengambil sikap untuk melawan segala macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak asing yang merongrong kedaulatan NKRI, termasuk Australia. Pemerintah harus serius dalam menyelesaikan persoalan Papua, terutama menyangkut isu referendum, karena isu tersebut akan terus menjadi pergening dalam memuluskan kepentingan investasi asing di Papua. Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam perdagangan dan lainnya, tapi malah merongrong kedaulatan negara kita. Harusnya sikap itu tidak boleh dan Indonesia jangan tinggal diam, katanya. Stanley didampingi beberapa anggota Ampera menyebut isu referendum juga dimainkan oleh kelompok oligarki di Papua. Kepentingan kekuasaan dan uang menjadi alasan kelompok ini akan bermain kepentingan pada 2021, yang mana isu referendum mencuat bebarengan dengan isu rekonstruksi UU Otonomi Khusus (Otsus). Negara harus bergerak cepat, jangan sampai tahun 2021 pasca Otsus berakhir, anggaran otonomi khusus berakhir, akan muncul dua opsi ke permukaan. Rancangan UU Otsus Plus juga belum direkonstruksi atau direvisi kembali, sehingga tidak merugikan rakyat Papua, malah menguntungkan kelompok oligarki itu, pungkasnya. Stanley meminta pemerintah segera mengevaluasi Otsus Papua, penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan dana triliun rupiah harus dilakukan untuk menghentikan permainan isu di masa mendatang. KKB Papua Intan Jaya tolak dialog Jakarta-Papua di Jenewa, Swiss. Melansir dari poskopang.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB UPM), Kodam 8 Intan Jaya secara tegas menolak dialog antara Komnas HAM dengan pemerintah sementara Papua Barat UALMP dan Majelis Rakyat Papua MRP yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss. Rencana dialog dengan melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tersebut disertai dengan penandatangan memorandum
of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman tentang Jeda Kemanusiaan. Penolakan dialog antara Komnas HAM dengan ULMP dan MRP disampaikan Panglima Kodab 8 Intan Jaya Undius Kogoya dan Wakil Panglima Kodab 8 Intan Jaya Apeneko Bogau melalui video dalam bahasa Papua, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh staf Personalia Komnas TPNPB OPM. Video berdurasi 7 menit 24 detik itu diunggah oleh akun Rimba Hutan 61 tanpa Undius Kogoya dan Apeneko Bogai di ruangan khusus yang diduga sebagai markas TPNPB Kodab 8 Intan Jaya. Selain bendera bintang Kejora, di markas tersebut terdapat beberapa senjata laras panjang. Sikap TPNPB Kodab 8 Intan Jaya tersebut telah disampaikan kepada manajemen markas Komnas TPNPB OPM pada Jumat 18 November 2022. Kemudian pernyataan sikap TPNPB Kodab 8 Intan Jaya disebarkan oleh juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom. Manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM telah diterima dokumen resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Wilayah Pertahanan Komando Daerah 8 Intan Jaya tentang pernyataan penolakan atas MOU Jenewa Swiss November 2022 di antara Komnas HAM RI, ULMP, dan MRP. Demikian pernyataan Komnas TPNPB OPM. Dalam pernyataannya, TPNPB Kodab 8 Intan Jaya mengatakan bahwa menolak tegas perjanjian MOU Jeda Kemanusiaan yang sepihak tanpa melibatkan aktor utama konflik perang di Papua.